Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Rofina Al-Hidayah. Di sini saya akan menerangkan ilmu tafsir Tarbawi tentang pendidikan intelektual. Yang pertama yaitu tafsir ayat surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang berarti, dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah yang pertama, pendidikan intelektual dilakukan dengan memfungsikan panca indera. Pengajaran dengan demikian harus dengan memfungsikan seluruh panca indera tersebut. Yang kedua, alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan ialah pendengaran. Penguasaan kognitif memang lebih mudah dicapai dari penguasa ranah-ranah lainnya. Pengetahuan yang lebih memberikan kepuasan ialah pengetahuan yang diyakini oleh akal dan hati. Implementasi nilai-nilai pendidikan. Pendidikan intelektual dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan daya nalar dan kritik melalui diskusi, tanya jawab, eksperimen, pemberian tugas, kerja kelompok, dan sebagainya. Yang kedua, tafsir ayat surat Yunus ayat 35-36 yang memiliki arti, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang menunjukkan kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjukkan untuk kebenaran. Maka apakah orang-orang yang menunjukkan kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk? Kecuali bila diberi petunjuk, mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimanakah kalian mengambil keputusan? Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah yang pertama, Allah memberi manusia indera untuk difungsikan guna memperoleh pengetahuan, baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama. Mereka yang tidak mempergunakan inderanya untuk memperoleh kebenaran akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Pengetahuan adalah yang tingkat kebenarannya 100%, disebut yakin, dan ada yang kurang dari itu disebut zon. Akidah harus didasarkan yakin, selain dari itu boleh didasarkan zan. Baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama perlu dikuasai umat Islam. Implementasi nilai-nilai pendidikan untuk memperoleh kebenaran materi gejala alam dilaksanakan dengan metode eksperimen, kerja kelompok, diskusi, dan sebagainya. Yang ketiga, tafsir ayat surat Yusuf ayat 22 yang berbunyi, "Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman, wa kadzalika najzil muhsinin." Dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nilai-nilai pendidikan dari ayat tersebut adalah yang pertama, tujuan pendidikan tidak hanya kedewasaan jasmani, tetapi juga kedewasaan pikiran dan rohani. Pendidikan dipercaya dapat mengantarkan peserta didik ke kedewasaan pikiran dan rohani satu tingkat di bawah kenabian. Untuk meningkatkan kematangan pikiran dan rohani itu, manusia harus menjalankan kebaikan yang diketahuinya. Implementasi nilai-nilai pendidikan, kematangan intelektual dan spiritual dapat dicapai dengan menanamkan keyakinan akan kebenaran agama dan kemauan untuk menjalankannya. Metodenya eksperimen, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, drill, dan sebagainya. Ayat di atas menjelaskan kedewasaan jamaknya asyuddah adalah kematangan fisik dan mental. Para ahli berbeda pendapat mengenai batas mulai kedewasaan itu. Ada yang menyatakannya 20, 30, 33, dan 35 tahun. Sementara itu, akhir kedewasaan itu kita percayai pernyataan Al-Quran yaitu 40 tahun. Setelah itu manusia menginjak usia tua, yang ketika itu kesempurnaan fisik dan mental akan mulai menurun. Ketika Yusuf menginjak usia dewasa itu, dia diberi Allah hukm. Kata itu berasal dari hikmah, yang secara harfiah berarti mengendalikan. Hikmah adalah kemampuan mengendalikan diri karena pikirannya sudah matang. Artinya, hikmah adalah kemampuan berpikir, memilah, menganalisis, dan memilih atau memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Yusuf juga diberinya ilmu.
yang berarti ilmu, yaitu transfer ilmu pengetahuan yang benar. Pengetahuan itu tentulah mendalam mengenai Tuhan, manusia, dan alam, sehingga rohaninya kaya dan matang. Orang yang kaya rohaninya akan mempraktikkan ilmu yang dimilikinya. Semakin dipraktikkan ilmunya itu, maka semakin matang dan kaya rohaninya. Kedua unsur itulah kematangan rasio dan rohani yang diberikan kepada Yusuf dewasa. Kedua unsur itu diberikan sebagai persiapan untuk diberikan kepadanya kenabian. Ihsan adalah mengerjakan sesuatu yang baik melebihi standar. Orang yang melakukannya disebut muhsin. Orang itu bila memiliki kewajiban, maka ia kerjakan lebih dari kewajibannya. Dan bila memiliki hak, maka ia ambil kurang dari haknya itu. Karena kebaikannya itulah Allah membalasnya dengan pemberian kemampuan berpikir dan transfer pengetahuan yang mendalam, untuk menjadi dasar bagi pemberian karunia yang lebih tinggi lagi, yaitu kenabian. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.